kasih ya Tuhan, berjumpa lagi kita di hari ini. Tuhan jadikan bagi kita semua hari yang penuh berkat bagi kita semua. Dimanapun kita berada, mari saat ini kita ambil kesempatan, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Bahkan nanti kita bakalan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi setiap kita. Dan mari membuka ibadah kita di pagi hari ini. Saya ajak kita semua tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang terus beserta kami Tuhan sampai saat ini. Kami berterima kasih atas kekuatan, kesehatan, berkat yang daripadamu Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Dan di kesempatan ini Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami akan percaya dimanapun kami berada, Engkau tetap beserta kami, Engkau ada di sisi kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami yang mau memuliakan Engkau, kami yang mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Tuntun setiap hati pikiran kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini kami yang siap sedia bersorak memuliakan Engkau Tuhan. Kami bawa ibadah kami di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sampai setiap untuk
Mari, kalau tadi kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan Dia lebih dan lebih lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
kita ngambil kesempatan untuk menyembah Dia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, Kaulah yang ditinggikan Tuhan, Kau yang kami agungkan, Kaulah segalanya. Oh haleluya, oh glory, Yesus Tuhan, namamu dimuliakan. Oh Yesus, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar ya Bapa, kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan ajarkan kami terus menjadi penyembah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami, beri kami pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Engkau urapi kami, agar kami benar-benar mengerti apa yang Engkau mau tanamkan dalam kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami akan percaya Engkau juga yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami yang siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dan ini kami yang membawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai sekarang ini semata-mata itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Nah saudara-saudara, di pagi hari ini saya akan berbicara tentang Yesus adalah sumber mujizat. Yesus adalah sumber mujizat. Saya akan ambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tetapi saya akan cuma baca beberapa ayat saja buat kita semua karena waktunya cukup ayatnya cukup panjang. Jadi saya akan cuma baca beberapa ayat saja. Nah, saudara-saudaraku, mari sama-sama kita simak baik-baik. Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Di situ dikatakan perikop di sini penyembuhan pada Sabat di kolam Bethesda. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya.
Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dan berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, sampai di sana firman Tuhan yang kita sudah baca. Nah, saudara, kita melihat ada dua opsi tentang penyembuhan yang pada waktu itu. Yang pertama, kolam Bethesda di dalam ayat yang keempat. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya, jadi dua-dua itu benar. Ya, dua-dua itu adalah yang kolam Bethesda itu bukan palsu, tetapi itu semua dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika malaikat turun ke kolam Bethesda itu, dia menggoncangkan air itu, terjadilah mujizat, saudara-saudaraku. Jadi ada dua opsi. Yang pertama, kolam Bethesda. Yang kedua, Yesus. Nah, kita melihat di sini, ketika Yesus ada di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani, ya, kolam itu dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, kata Bethesda, ya, di dalam bahasa Ibrani, saya pelajari bahwa Bethesda itu artinya rumah kemurahan. Rumah kemurahan atau rumah anugerah. Jadi kemurahan, anugerah, saudara-saudaraku. Jadi hanya orang yang bertindak, hanya oranglah yang menunggu ketika goncangan air baru mereka mendapat mujizat, ketika mereka turun ke kolam itu, saudara-saudaraku. Tetapi yang menarik di sini kita perhatikan, di dalam ayat yang selanjutnya kita lihat ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Jadi tentunya tidak dijelaskan di sini sakit apa. Tentunya dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ketika dia datang di tempat itu, orang yang menuntun dia. Tetapi kalau kita lihat, dia tidak beruntung, saudaraku. Waktu goncangan air datang, orang lain sudah mendahuluinya. Karena begitu banyak, Alkitab berkata bahwa ada begitu banyak sejumlah orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh menantikan goncang. Jadi ada begitu banyak sekali orang sakit, baik buta, orang timpang, dan lumpuh. Mereka datang kepada kolam itu, di Selambi Saromo itu. Ya. Dan orang-orang yang datang pada waktu itu, mereka menjadi sembuh, saudaraku. Tetapi kita melihat berbeda dengan Yesus. Ya, nanti kita lihat sebentar.
Jadi rupanya orang-orang yang datang di situ hanya untuk kesembuhan. Ya. Hanya untuk menantikan kesembuhan secara jasmani. Ya. Saya harap kepada kita semua, kepada siapapun yang menyaksikan ini, bahwa kita datang kepada Tuhan memang kita butuh mujizat. Amin, saudaraku. Kita butuh mujizat. Dan saya yakin percaya mujizat itu masih ada. Bukan pendeta yang membuat mujizat. Bukan pendeta besar yang membuat mujizat. Tuhan adalah sumber mujizat itu. Hanya saja Tuhan memakai orang itu. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan ya. Seperti lagi tren ini kalau saudara lihat di Pato Andi Simon ya. Betul ya. Begitu luar biasa. Dia tumpang tangan di jalan sembuh. Tuhan pakai dengan karunia luar biasa. Ya. Saya tidak kenal seberapa jauhnya ya. Profilnya saudaraku. Dan juga ada hamba Tuhan dari Afrika Tuhan pakai luar biasa. Ya. Mujizat. Ya, Tuhan memakai hamba Tuhan. Tetapi setiap hamba-hamba Tuhan pakai sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Jadi sumber itu jangan cari pendeta, cari Tuhan adalah sumber itu. Ya, sekalipun kita harus butuh hamba Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu, sumber mujizat itu bukan dari yang lain. Jangan sampai kita ambil mujizat yang lain, sumber yang lain. Tetapi sumber mujizat hanya kepada Yesus. Saudara yakin ya? Mujizat itu pasti masih berlaku pada hari ini. Bukankah Yesus yang kita sembah? Allah yang kita sembah, Allah yang perjanjian lama sembah, dan Allah yang kita sembah pada saat ini adalah Allah yang sama. Sekalipun ya wujudnya berbeda, Yesus, tetapi Allah Bapa pada zaman perjanjian lama. Tetapi dia menyatakan melalui Yesus. Dia bukan saja sang pembuat mujizat, dia adalah bukan saja sumber, tetapi dia adalah sumber keselamatan itu. Katakan amin. Dia adalah sang sumber. Mujizat itu nomor 2. Tetapi yang saya mau katakan, Yesus itu adalah sumber keselamatan. Karena Alkitab berkata, tidak ada yang menyelamatkan selain dia. Yaitu nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang ajaib, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Nah, kita melihat di sini, ternyata orang ini sudah 38 tahun, dia sekian lama sakit dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh dikatakan dia sudah mungkin ya tidak dijelaskan seperti perempuan pendarahan, dia sudah menghabiskan hartanya, dia sudah menghabiskan semua, ya. Saudaraku, mungkin dia dalam keadaan seperti ini, seperti itu. Dia mungkin sudah pergi ke tempat ini, ya. Dan dia sudah berkali-kali datang di bait Allah itu, di Serambi Salomo, tetapi dia tidak mendapat apa-apa. 38 tahun itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang sangat panjang membuat dia menderita, saudaraku. Kalau kita melihat, perhatikan, jadi tadi saya katakan ada 2 mujizat kolam Bethesda, ya. Ketika digoncangkan oleh malaikat, itu memang dari Tuhan. Tetapi mujizat yang kedua, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bukan saja kesembuhan secara jasmani, tetapi dia adalah sumber yang dia sanggup mengubah pola pikir kita dan hati kita, saudaraku. Dan kita melihat ketika orang ini disembuhkan, ya memang dia tidak tahu siapa dia. Tuhan Yesus cuma berkata, maukah engkau sembuh? Ya, perhatikan, Yesus berbeda. Ketika Yesus memberikan mujizat, ya mereka diubahkan, hidup mereka menjadi pribadi yang dipulihkan. Saudaraku, saya pernah alami mujizat. Saya berkali-kali sampaikan, saya alami mujizat. Tetapi biarlah mujizat itu mengingat, biarlah mujizat itu tetap kita pegang baik-baik bahwa dia adalah Allah. Mujizat Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya supaya kita belajar untuk menghormati dia, belajar mengucap syukur, belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan seperti 10 orang kusta. Ketika 9 orang kusta ini disembuhkan, mereka pulang tidak mengucap syukur. Tetapi ada 1 orang yang
mengucap syukur ya kepada Tuhan. Mereka memuliakan satu orang ini, mereka memuliakan nama Tuhan. Jadi mujizat yang Tuhan berikan kepada ya orang yang sakit 38 tahun diubahkan, bukan saja secara jasmani, tetapi diubahkan rohaninya. Ya, seperti yang dicatat di dalam Alkitab, saya pelajari Sakeus. Ya, Sakeus dia dipulihkan oleh Tuhan. Ya, perempuan Samaria dia dipulihkan. Ya, dia mendapat suatu pegangan hidup. Dia mendapat suatu yang berbeda dengan apa yang dia alami pada waktu belum dia kenal Tuhan. Ya, dia diubahkan. Ya, perempuan Samaria, Nikodemus kita lihat, ya, dia diubahkan seorang ahli Taurat. Nathanael kita lihat, seorang Israel yang sejati. Perhatikan. Ya, dan masih banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu dan juga Israel. Karena Alkitab mencatat bukan saja orang Israel yang mendapat mujizat, tetapi ada yang dicatat dalam Alkitab, ada perempuan Kanaan atau di Siro-Venesia dan lain sebagainya, saudaraku. Nah, saudara, kita melihat di sini 38 tahun dia menderita. Saya mau katakan, mungkin hari-hari ini apa pergumulan saudara? Ya, jangan cari alternatif lain. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Bolehlah, tetapi tidak selamanya manusia itu akan menolong kita. Ya, tidak selamanya orang yang kita mungkin kenal, orang yang kita bisa lihat, dia pasti menolong saya. Tidak. Ya, hanya sebatas itu, hanya terbatas. Tetapi kalau kita cari sumber itu, ya, orang Tuhan saja bisa menggerakkan siapapun yang menolong saudara. Ada amin, saudaraku? Tuhan bisa menggerakkan siapapun. Kita melihat di sini, perhatikan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, jadi Yesus tahu dia sudah lama sekali menderita. Dia tahu keadaannya. Ya, bukankah Tuhan tahu keadaan kita? Ya, jangan menjauh dari Tuhan. Dia tahu keadaan hati dan pikiran kita. Dia tahu pergumulan saudara. Perhatikan, dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepada, maukah engkau sembuh? Dia belum kenal Tuhan. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Dengan dia berkata, aduh, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa peduli kepada saya. Ya, setiap kali air itu digoncang oleh malaikat Tuhan, orang sudah duluan datang untuk mandi di kolam Bethesda itu, untuk datang kepada di kolam itu, dan mereka menjadi sembuh. Ya, cuma dia saja yang tidak mengalami mujizat, saudaraku. Karena apa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa berjalan. Ya, orang memperdulikan diri mereka sendiri, mereka berusaha, tetapi ternyata ada orang-orang sekitar, mereka tidak peduli kepada orang ini. Tapi saya mau berkata, meskipun orang tidak peduli, sekitar mungkin ada yang membawa dia, ya, tidak mungkin dia selama tinggal di situ. Mungkin orang sudah bosan membawa dia, atau mungkin dia bayar dan segala macam, ya, saudara-saudaraku. Tetapi tidak ada yang bisa menolong dia. Artinya hanya terbatas. Tetapi hanya Tuhan itu sanggup. Tuhan memperhatikan orang ini. Maukah engkau sembuh? Dia berkata tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Perhatikan di sini, ya. Tuhan tidak ada yang menurunkan aku ke dalam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi sementara dia berusaha untuk dia datang kepada kolam itu, karena kalau kolam itu sudah berhenti bergoncang, tidak lagi ada mujizat. Ya, karena hanya sementara saja. Ya, sementara. Aku mau datang tetapi toh tidak bisa. Itu mungkin setiap hari, karena ini hanya sewaktu-waktu datang. Ya,
Sewaktu-waktu, tidak selamanya air itu akan bergoncang. Karena Alkitab berkata, sewaktu-waktu. Mungkin mereka sudah datang, tidak ada. Malaikat tidak datang. Mungkin mereka datang, ya. Jadi sewaktu-waktu, tidak terus menerus, hanya sewaktu-waktu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus peduli kepada orang itu. Ya, Yesus peduli. Saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, yakin Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan peduli. Yang penting hidup kita jangan menyimpang. Yang penting kita jangan undur. Yang penting kita jangan melihat menoleh ke belakang. Saudaraku, tetap fokus kepada firman Tuhan, kepada fokus kepada janji Tuhan. Perhatikan. Ya. Ketika ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Alkitab berkata, ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Dia belum sadar yang menyembuhkan dia itu adalah Yesus. Nanti kan belakangan siapa dia? Ya, dia tidak tahu siapa itu. Ya, meskipun ada tantangan. Ya, perhatikan, karena pada hari itu adalah hari Sabat. Menurut orang Yahudi tidak boleh melakukan tugas itu. Ya, tugas sekalipun angkat tilam itu, itu melanggar Sabat. Ya, kata mereka, hukum Taurat. Berarti kan? Kalau kita lihat di sini ada reaksi daripada orang-orang Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalannya. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu itu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ya. Jadi mereka bertanya, siapa yang suruh mengangkat tilammu? Dia berkata, orang yang telah menyembuhkan aku. Dia tidak tahu siapa Yesus. Karena ketika Yesus menyembuhkan dia, Yesus cuma suruh angkatlah tilammu. Ya, ada satu reaksi yang luar biasa ketika Yesus berkata, angkatlah tilammu. Dia angkat, dia secara spontan, tiba-tiba dia sudah berjalan, luar biasa. Dia bersuka cita. Ya, sekalipun orang Yahudi bertanya, kenapa kamu mengangkat tilam? Padahal itu adalah perintah Yesus. Orang yang menyembuhkan itu, saudaraku. Dan Yesus sudah menghilang, saudaraku. Perhatikan, dia sendiri tidak tahu. Tetapi ada satu saya percaya itu iman. Amin. Iman. Ya. Saya percaya iman daripada orang itu. Dia mengangkat, coba dia tidak mengangkat tilam itu, mungkin dia tidak akan mendapat mujizat dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kalau kita melihat di sini, ya, perhatikan, mungkin tadinya sudah putus asa, keluarganya sudah putus asa, sudah ditolak sekian lama. Dia bolak-balik ke tempat itu, tidak ada peduli, tidak kunjung sembuh. Ya, mungkin dia sudah dimaki-maki, mungkin orang sudah sudah pandang sebelah mata. Ya, karena kasihan ya. Coba kalau sudah lihat kalau orang terlalu lama menderita. Ya, mungkin pertama kita peduli, mungkin pertama kita kasihan, tetapi lama-kelamaan sudah biasa. Karena memang sudah begitu. Ya. Tetapi Tuhan peduli kepada dia. Amin, saudaraku. Jadi kita melihat mereka tidak peduli. Ya. Perhatikan kalau kita baca selanjutnya. Ya. Kemudian ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal yang pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, saudaraku.
Nah saudara, kita lihat dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan orang itu di bait Allah, ya, Yesus berkata, "Engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh." Ya, engkau telah sembuh. Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi," saudaraku. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi rupanya inti, ya, dia mengalami suatu sakit, mungkin dia kelumpuhan, dia mungkin menderita karena apa di sini? Dia telah berbuat dosa. Orang yang telah berbuat dosa itu yang membuat dia menderita. Mungkin hari-hari ini saudara, kita ada dosa-dosa yang kita simpan di dalam, yang terselubung di dalam hati, pikiran, yang belum pernah kita akui, sehingga apa? Berkat itu tidak bisa mengalir. Penyertaan Tuhan, kita merasa apa ya? Seolah-olah tidak ada damai dalam kehidupan kita. Tidak ada damai, saudaraku. Tidak ada damai. Ya, tidak ada damai. Selalu apa ya? Selalu dalam keadaan yang putus asa dan segala macam. Ternyata dia simpan segala sesuatu. Ya. Jadi Tuhan menyelesaikan perkaranya, dosa. Ya. Supaya apa? Jangan terjadi hal yang lebih buruk. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan, kamu sudah disembuhkan. Kamu sudah dipulihkan. Saya percaya saudara sudah di dalam Tuhan. Saudara sudah menerima anugerah keselamatan. Mungkin saudara sudah diberkati, tapi saya mau berkata bahwa saudara tetap pada fokus kepada tujuan. Jangan menyimpang. Kalau kita menyimpang, itu adalah satu hal yang berdosa. Jangan tinggalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ada amin? Jangan berbuat dosa lagi. Karena itu apa? Ketika kita berbuat dosa, ketika orang ini berbuat dosa, ya, karena dia sudah menerima mujizat dari Tuhan, dia kembali seperti anjing kembali kepada muntahnya, ya, babi kembali kepada kubangnya, saudaraku. Seperti itu. Kalau dia melakukan, Alkitab dengan jelas berkata, Yesus berkata, akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nah, saudara yang sudah di dalam Yesus, saudara yang sudah mengecap karunia, saudara yang sudah pernah alami mujizat. Tetapi saya mau berkata, tidak selama mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Mujizat itu ada supaya kita percaya bahwa Allah itu sanggup, tetapi tidak selamanya. Saya berkali-kali katakan kepada saudara, bangsa Israel, mereka di dalam waktu mereka berjalan di padang belantara, mereka semua serba mujizat. Bangun pagi sudah ada apa? Sudah ada manna. Mereka diberikan air di bukit batu. Bahkan pun mereka diberikan daging, ya, burung puyuh dan lain sebagai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ya, pemeliharaan Tuhan, ya. Tetapi toh mereka juga mengeluh, toh mereka memberontak, ya, mereka mempersalahkan Musa, ya, mereka memaki-maki Musa. Akhirnya apa? Tuhan, ya, menghukum mereka. Tuhan memusnahkan mereka di padang belantara. Dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Cuma Yosua dan Kaleb yang taat kepada janji Bapa. Nah, kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini apa reaksi ketika dia mendengar itu. Bahwa perhatikan di dalam ayat yang ke-15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tujuan mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tujuan mujizat supaya orang ini menceritakan tentang Yesus, sang sumber itu. Tujuan saudara dipanggil, tujuan saudara menjadi orang yang percaya, tujuan saudara menjadi orang Kristen, ya, supaya kita menceritakan akan karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan, supaya kita menceritakan keselamatan sumber itu, supaya kita menceritakan tentang apa? Tentang Kristus. Yang kita beritakan ini bukan saya, bukan itu, bukan kemewahan, bukan kebanggaan. Yang kita ceritakan, yang kita sampaikan adalah Kristus yang sudah menebus saudara, yang sudah mati buat saudara dan sudah bangkit dan dari antar orang mati, ya. Inilah tujuan kita disembuhkan.
Inilah tujuan kita diselamatkan. Inilah tujuan kita memperoleh mujizat dari Tuhan. Jadi saya mau berkata, ketika engkau diberkati Tuhan, ketika engkau sudah pernah alami mujizat, pertahankan bahwa kita harus menyaksikan kemurahan Tuhan. Banyak tokoh-tokoh yang saya sudah sampaikan tadi, seperti perempuan Samaria, ketika dia minum air kehidupan itu, air yang Yesus berikan, yaitu firman, yaitu firman. Dia sendiri, bahwa dia pergi ke Samaria, dia memberitakan tentang Kristus, saudaraku. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, semua pasti hadapi masalah. Semua, selama kita masih ada di dunia ini, tidak lepas dari pergumulan hidup. Tapi saya mau katakan, jangan kita terbawa dengan pergumulan, jangan kita terbawa dengan hal-hal yang membuat kita jatuh, membuat kita tidak berdaya. Ya, apapun yang saudara alami, mari kita tetap cari itu sumber itu. Jangan cari manusia terbatas. Jangan cari orang yang kita harapkan. Tetapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan bisa menolong kita dengan caranya Tuhan. Amin, saudaraku. Kita lihat di sini, orang yang sudah 38 tahun, dia berubah pola pikir, dia berubah rohaninya, dan dia menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan saya percaya ada mujizat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami percaya firman Allah yang kami sampaikan, bagaimana orang ini sudah 38 tahun, dia sudah menderita, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Tetapi ketika dia mengangkat tilamnya sesuai dengan perintah, angkatlah tilammu. Maka seketika itu juga dia mengalami mujizat dari Tuhan. Dan dia boleh menjadi saksi. Dia memberitakan tentang Yesus sebagai sumber keselamatan, sumber mujizat, sumber kehidupan itu. Biarlah hari-hari ini, di masa-masa ini, biarlah kami tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan menceritakan tentang kejelekan orang, tetapi menceritakan tentang karya Tuhan dalam kehidupan kami semua. Tolong kami semua Tuhan, berkati jemaat GPD Emmanuel Tuhan. Apapun yang mereka hadapi hari ini, mereka tetap fokus mengandalkan Tuhan, karena adalah sumber itu Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati seluruh majelis, para pelayan Tuhan, seluruh guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di GPD Emmanuel Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau berkati sertai kami Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu Tuhan, Tuhan urapi terus, Engkau berikan hikmat, marifat dari sorga untuk kami melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk ibadah sebentar, biar Tuhan tolong Tuhan jam 4 sore, supaya jemaat Tuhan boleh melayani Tuhan, mereka boleh datang, karena kami tahu Yesus adalah sumber segala-galanya Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri yang ada, kepala-kepala daerah, para gubernur, bupati Tuhan, dan juga Tuhan kecamatan, RT, RW, supaya mereka dapat memerintah sesuai dengan takut akan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya COVID ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan menolong Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dan juga Tuhan para dokter, para perawat Tuhan, dan juga Tuhan tindak teroris yang sedang hari-hari ini mengancam Indonesia, Tuhan tolong di dalam nama Yesus Kristus, supaya negara ini negara yang diberkati, negara aman, dan kami melihat karya Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita terima berkat. Saudaraku, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua akan menyertai kita. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya.